berkat perbedaan misi itu dua pelatih dipecat. Yang gue takutin tren ini akan berlanjut karena at the end of the day yang berkuasa itu tetap yang punya duit, which is ownernya. Kalau pelatih diberikan pemain yang pelatih inginkan, terus nggak jalan, terus flop, masuk pelatih baru, pelatih juga tidak suka dengan pemain yang ada, lu mau kemana? Nggak akan kemana-mana. Apakah ini menjadi tren untuk memecat pelatih yang nggak mau dengerin manajemen? Satu. Apakah menjadi tren di mana pelatih sudah tidak mendapatkan pemain yang pelatih inginkan? Hola, salam Just Talk member. Kali ini gue tetap mau bahas tentang Amorim dan Maresca. Jadi gue pengen lihat beda dengan yang gue bahas di Offside Duo atau di TPJ kemarin. Tapi gue pengen lihat patternnya karena seperti kalian tahu sepak bola ini kan selalu shifting, oke? Shifting dari sisi pemain, dari sisi permainan, dari sisi strategi, dari segala sisi itu shifting. Contoh aja, strategi itu kalau menurut gue sekitar 5 tahunan lah berubah. Dan kelihatan banget 10-15 tahun terakhir itu pemain yang skillful itu udah nggak banyak lagi, nggak banyak dididik karena tambah kesini tambah menjadi ya mungkin istilah gampangnya itu kayak robot, lebih sistematis. Pemain harus bisa bisa bermain di beberapa posisi. Striker nggak hanya cetak gol, defender nggak hanya bertahan tapi juga menyerang, juga harus bisa kasih assist, nggak cuma tackling. Ini tambah lama tambah complicated lah untuk jadi pemain bagus. Kalau dulu kan ya kalau striker aja tugas lu cetak gol, nggak ada defense. Tapi somehow karena permintaan industri, jadi permainan itu jadi tambah ribet sehingga pemain individu itu pelan-pelan hilang. Kalian makanya gue selalu bilang, lo lihat Brasil sekarang dibanding 20 tahun yang lalu, itu jauhnya bumi dan langit, oke? Salah satu contoh itu. Tapi ya Jerman membuktikan bahwa loh kita nggak pernah ngandelin 1, 2, 3 pemain, tapi kita bisa sering jadi juara dunia atau juara Eropa loh. Jadi itu pun bisa. Nah, permintaan dari pasar atau kemajuan sepak bola industri sepak bola itu ada korelasinya dengan prestasi. Jadi prestasi doang nggak cukup, oke? Prestasi doang nggak cukup, lu harus bisa ibarat bermain bagus atau membuat pemain-pemain yang lu miliki itu mendapatkan jam terbang yang sama sehingga mereka ini menjadi aset yang bisa dijual dan roda ekonomi dalam sebuah klub ini berputar, beli pemain, jual pemain mahal, begitulah sampai mereka mendapatkan untung. Nah, tapi itu beda dengan dunia pelatih. Ini gue ngelihatnya sama kayak arsitek sama kontraktor. Arsitek bikin gambar bagus, kontraktor bilang, oh ini nggak bisa, ini nggak realistis. Kayak gitulah. Jadi bisa terjadi bentrok antara arsitek dan civil engineer atau kontraktor apalah namanya itu. Di sini juga pelatih dan dengan owner atau manajemen itu memiliki tujuan yang mungkin agak sedikit berbeda. Sebenarnya bukan visinya, tapi misinya yang berbeda. Nah, hal kayak gini dalam beberapa hari terakhir terjadi dengan si Maresca tanggal 1 Januari sama si Amorim tanggal 5 Januari, selisih 4 hari doang. Dimana berkat perbedaan misi itu dua pelatih dipecat. Yang gue takutin tren ini akan berlanjut karena at the end of the day yang berkuasa itu tetap yang punya duit,
which is ownernya. Itulah kenapa Tuchel out, Conte out, tapi juga sekarang Tuchel out, si Pochettino out, yang mungkin Conte juga sama si Maresca sekarang. Nah, jadi kedepannya pelatih yang survive di klub besar ya, beda kalau klub kecil. Kalau klub kecil oke lah. Pelatih yang survive itu lebih pelatih yang bisa menemukan jalan antara idealisme dan faktor komersial. Nah, itu kata yang tepat, faktor komersial. Karena faktor komersialnya harus jalan. Ini kasusnya Maresca di mana banyak sekali pemain yang dibeli oleh manajemen yang nggak boleh mubazir. Oke. Sementara pemain yang diinginkan oleh Maresca nggak diberikan, terutama untuk menggantikan Colwill, sampai dia bercanda di depan wartawan pas tenteng anaknya, oh ini center back Chelsea yang baru. Nah, tapi di sisi lain, ini gue paham juga bahwa Chelsea dan MU itu tidak mau tergantung oleh pelatih, karena kedua tim ini memiliki sejarah. Kalau pelatih diberikan pemain yang pelatih inginkan, terus nggak jalan, terus flop, masuk pelatih baru, pelatih juga tidak suka dengan pemain yang ada, lu mau kemana? Nggak akan kemana-mana. Yang ada lu cuma buang duit, dan ini terjadi dengan Man United terutama. MU mungkin berusaha juga, jeleknya MU, manajemen MU kalau gue bilang beli pemain itu terlalu overpriced dan pemainnya lebih banyak jeleknya dari bagusnya. Nah, kalau Chelsea lebih melihat kontrak jangka panjang untuk mungkin nggak harus selalu bermain, tapi untuk dipertahankan value-nya sehingga minimal mereka dalam 38 pertandingan at least 15-20 match main lah. Dalam arti bisa jadi subs, rotasi dan lain-lain. Tapi nggak banyak pelatih juga bisa menerima hal kayak begini. Beda kalau gue kasih contoh Slot. Slot ini kan juara Feyenoord di Inggris dan mungkin banyak orang yang nggak kenal dia, ya kan? Tapi pada Slot ditawarkan, mau nggak lu pegang Liverpool, lu perform, target masuk UCL, bla 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 bla, tapi lu nggak dapet duit, nggak dapet pemain. Dia bilang, oh ya mau. Dan kebetulan Klopp cocok, masuk, juara langsung, bermain atraktif dan juara. Tahun ini dikasih 500 justru agak terseok-seok. Sebenarnya nggak jelek-jelek amat, cuman agak terseok-seok aja, nggak sesuai dengan harapan. Beda dengan MU, di mana pelatih datang masuk bermain 3-4-3, yang gue baca dari beberapa media, karena gue masih belum puas dengan beberapa statement yang gue berikan. Ini ada sesuatu. Terus malam ini tadi subuh gue riset, gue baca. Jadi ternyata memang salah satu alasan adalah si Wilcox sama si Amorim sama Berada itu masuk di 2024. Tujuannya adalah Omar Berada CEO, Wilcox yang pembelian pemain, Amorim head coach. Tapi Amorim merasa bahwa dia ini manajer, bukan coach. Dia katakan di preskon. Nah, di preskon itu nggak bisa diterima. Padahal gue bilang harusnya hal kayak gini bisa dibicarakan loh. Tapi kayaknya bukan masalah preskon aja. Tapi memang Amorim ini kepala batu. Karena satu hari sebelumnya mereka berbicara setelah seri lawan Bournemouth, kalau nggak salah mereka berbicara, dan Amorim merasa, Wilcox merasa hanya minta feedback, memberikan feedback, tapi untuk Amorim dia merasa ini sebuah intervensi. Wilcox bilang, kalau lu udah menang 1-0 lawan Newcastle kalau nggak salah, menang dengan main 4-2-3-1, kenapa lu rombak 2 match terakhir dengan 3-4-3 lagi, di mana lu nggak menang? Gue rasa ini pertanyaan yang sangat logis, dan kenapa Amorim harus baper, ngerti nggak? Ini yang gue ambil kesimpulan dari media ya. Atau memang komunikasi antara dua orang ini memang nggak benar. Tapi di sisi lain, Wilcox ini juga yang pengen Amorim loh.
Jadi harusnya komunikasinya oke antara dua orang ini. Sampai bisa seperti ini hanya dia berikan press conference bahwa I'm not the coach, I'm the manager. Maksudnya dia pengen ambil alih juga perannya Wilcox. Nah, terjadilah ya pemecatan ini. Sebenarnya nggak jauh beda dengan Maresca. Nah, masalahnya sekarang kita nggak bahas per individu, yang gue bahas sesuai dengan apa namanya judulnya. Apakah ini menjadi tren untuk memecat pelatih yang nggak mau dengerin manajemen? Satu. Apakah menjadi tren di mana pelatih sudah tidak mendapatkan pemain yang pelatih inginkan? Karena ya kalian coba pikir dari sisi klub juga. Gue masuk akal juga. Nggak mungkin lu beli semua pemain yang diinginkan oleh pelatih, terus nggak perform, pelatihnya dipecat, datang pelatih baru tiba-tiba bilang, oh enggak, gue nggak mau pemain ini bukan pemain gue. Nah, untuk bisa menghindari hal kayak begini adalah memiliki sebuah filosofi yang tidak dimiliki oleh Chelsea maupun Man United. Kalau lu punya filosofi yang jelas, itulah berkali-kali gue bilang dan gue dihantam sama fans MU. Sir Alex ini nggak punya legacy. Legacy dia cuma menurunkan, meninggalkan piala. That's it. Maka dari itu pondasinya lemah sehingga siapapun yang datang menggantikan dan itu amburadul. Masuk ke jurang, kasarnya begitu. Tapi kalau lu punya filosofi, lu udah tahu pemain-pemain yang belikan, pasti ada yang flop. Tapi sebagian besar, let's say 50-50 atau 60-70 itu berhasil. Karena pemain ini cocok dengan atau sesuai menurut data. Sekarang kan gila data tuh, Dirtek dan lain-lain sesuai dengan sistemnya. Walaupun kalian tahu pendapat gue tentang data, tapi memang klub-klub besar itu bermain dengan data. Nah, ini harus ada balancing antara manajemen atau pemilik klub dengan pelatih, di mana mereka bisa menunjukkan bahwa ya harusnya sih harusnya bisa mengimbangin dan perform seperti slot lah, nggak jauh beda seperti slot, dan jangan dikit-dikit dipecat. Jadi pelatih jangan terlalu kepala batu, harus lebih fleksibel. Pemilik juga dengan jangan terlalu keras, harus fleksibel juga. Sehingga dari pembelian pemain juga jangan terlalu keras, coba mencari solusi sehingga hal kayak gini nggak terjadi. Karena hal kayak gini itu tidak menguntungkan Chelsea maupun MU. Dua-dua itu rugi. Dua-dua rugi, dan kita nggak tahu apakah di bawah Fletcher atau caretaker yang baru atau dengan pelatih yang baru itu cocok atau enggak. Cocok mungkin setengah tahun, setelahnya itu belum tahu. Jadi ini gue bilang buang duit ke kedua tim. Dua tim benar-benar buang duit ya. Nggak membuat sikon itu stabil. Ini kalau bicara stabilitas, Arsenal bisa dibilang cukup stabil. Nggak ganti pun walaupun run-up terus nggak juara-juara, tapi sikonya itu stabil. Ini harus diberi itu juga, diberi apresiasi juga. Nggak terlalu gampang lah. Emang harusnya Arteta itu 3 tahun lalu dipecat, 4 tahun yang lalu bahkan. Tapi gue paham dari satu sisi bahwa yang mereka butuhkan kestabilan dulu. Maka dari itu kalau sekarang nggak dapat apa-apa lagi, harus dipecat, titik. Oke, itu aja dulu. Untuk member champion, gue lagi mikir untuk malam ini atau besok malam live tanya jawab Q&A. Udah lama nggak kita lakukan. Oke, thanks for watching.